Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Lagi ramai Ustadz Khalid Basalamah beritanya yang datang ke KPK itu di-framing oleh orang-orang yang tidak senang selama ini dengan dakwah beliau. Ya, kita paham yang tidak senang dengan dakwah beliau secara khusus, begitu pula dengan dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah secara umum itu banyak sekali orang-orang yang kepanasan dengan dakwah salafiyah, di antaranya Sufi, Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Begitu pula orang-orang yang selama ini berteriak dengan NKRI harga mati, yang paling NKRI. Alhamdulillah, kita sekedar mungkin menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimah, sementara kita membangun markas tahfidz Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah, di mana markas tahfidz ini adalah tempat pendidikan anak yatim dan duafa. Insyaallah taala kita akan bina mereka di sini, di mana ini ada masjid, kelas, begitu pula dengan asrama yang kita akan bangun. Insyaallah taala kita patungan bersama-sama kita menyelesaikan pembangunan tersebut. Jadi siapapun di antara kaum muslimin dan muslimah yang ingin ikut turut andil dalam kebaikan yang besar ini, kami persilakan dengan seluas-luasnya untuk bisa mengambil kebaikan yang besar tersebut. Tapi jemaah rahmatullah, jadi kedatangan Ustadz Khalid Basalamah di KPK itu dalam rangka memenuhi undangan KPK untuk diambil keterangannya beliau. Artinya beliau sebagai saksi atas kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2023 sampai 2024, manakala pada saat itu yang menjadi Menteri Agama adalah Yakub ini. Kita tahu Yakub ini adalah barisannya orang NU, ketuanya GP Ansor, yang sampai sekarang keberadaannya masih misteri. Artinya lari dari kasus tersebut. Dan ini sudah ditangani oleh anggota dewan dengan membuat pansus. Namun nyatanya sampai hari ini si Yakub tidak muncul batang hidungnya, melarikan diri, bersembunyi. Ya, tidak segaram dengan apa yang selama ini kita kenal. GP Ansor dan GP Ansor ini, Bangsar ini sering memubarkan kajian, paling berteriak NKRI harga mati, paling toleran, paling menjaga agama yang lainnya ketika beribadah. Nah, namun kasus seperti ini, mereka diuji dengan kasus seperti ini, ya seolah-olah kasus ini adalah kasus yang sederhana, pencurian uang atau mafia haji, seolah-olah bagi dia ini adalah kasus yang ringan, yang tidak usah ditanggapi, yang tidak usah kemudian mereka berteriak-teriak dengan keras, dengan kencang. Nah, inilah keadaan mereka. Allah buka kedok mereka. Sebagaimana kita ketahui bersama, mereka selalu menyerang dakwah-dakwah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan mereka mencekal, membubarkan, mendemo masjid-masjid Allah. Namun sekali lagi saya katakan, yang sering saya katakan dan sering saya sampaikan, siapapun di antara mereka manusia ya yang sering membubarkan kajian, maka mereka akan mendapatkan getahnya. Allah akan hukum mereka. Ya, termasuk ya kalau mereka punya rasa malu, tetapi saya rasa mereka tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada manusia. Ya, terlebih lagi kita mendapatkan sebuah informasi dan berita bahwasanya salah seorang kader mereka, si Ulil ini, Ulil yang kita paham sekarang yang menjabat di badan semacam membawahi tambang-tambang, itu ada bahasa seolah-olah dia membolehkan yang namanya sogok menyogok. Naudzubillah. Rasi wal mustarsyid, penyogok dan disogok itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Nabi SAW. Jadi bagaimana mungkin orang-orang seperti ini yang notabene-nya Nahdlatul Ulama yang merupakan ormas yang terbesar, mempunyai kader-kader buruk seperti ini, kader-kader yang tidak becus, kader-kader yang menyesatkan manusia dengan fatwa-fatwa sesat mereka. Naudzubillah, nasallallahu salamatan wa afiyah. Inilah zaman rahmatullah. Jadi kita dengan kasus seperti ini, kita melihat bagaimana keadaan-keadaan mereka sangat buruk sekali, sangat jelek. Dijadikan qudwah, dijadikan teladan, dijadikan ustadz, dijadikan sebagai orang-orang yang notabene-nya
berbicara tentang agama, tapi mereka naudzubillah, nasallahu salamatan wa afiyah. Ya, seperti kasus haji ini, ya, Yakub yang kemarin yang menjadi menteri agama, memang disinyalir ada terjadi penyalahgunaan wewenang dengan menjual belikan porsi haji. Apatah lagi kita tahu bahwasanya kemarin Kementerian Arab Saudi itu menambah sekitar ribuan porsi haji. Nah, inilah yang disinyalir bahwasanya porsi haji ini dijual belikan, disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Ya, tidak mungkin kepalanya tidak tahu. Ya, merupakan menteri agama tidak tahu keadaan seperti ini. Jadi sekali lagi memang jamaah rahmatullah, kasus pemberangkatan haji selalu menjadi permasalahan setiap tahunnya. Kita tidak pernah tahu kapan ini selesai. Mudah-mudahan dengan era Pak Prabowo bisa selesai insyaallah taala secepatnya. Dan sekali lagi jamaah rahmatullah, kita buka dengan seluas-luasnya kepada kaum muslimin dan muslimah yang ingin berdonasi di tempat kami. Insyaallah taala Markas Tahfidz Darul Ilmi Malik Ibnu Rabi'ah lil aitam wa du'afa, tempat pembinaan anak yatim dan du'afa di sini. Insyaallah taala berkah dunia dan akhirat bagi kita semuanya. Ya, ini jamaah rahmatullah sedikit yang kita bisa sampaikan kepada hujah bagi mereka yang memframing seolah-olah Ustaz Khalid Basalamah itu dipanggil KPK karena ingin menjadi tersangka, padahal beliau dipanggil untuk sebagai saksi, sebagai sebagai tokoh agama. Kemudian yang kedua, beliau juga sebagai pemilik travel yang banyak jamaahnya, sehingga KPK meminta pandangan beliau bagaimana kasus haji khusus. Jadi haji khusus yang mungkin banyak orang terjadi transaksi-transaksi yang mengerikan, ya. Terjadi riswah, penyogokan dalam haji khusus tersebut, yang tadinya ada orang yang berangkat tapi karena dipreteli pemberangkatannya sehingga dia ditunda karena ada haji khusus, orang membeli paket tersebut. Dan Masya Allah beliau kooperatif, beliau dipanggil, beliau kooperatif memberikan persaksian. Itu luar biasa di tengah-tengah kesibukan beliau. Tetapi oleh orang-orang yang tidak senang dengan dakwah beliau, para nganu ini memframing seolah-olah beliau dipanggil sebagai tersangka, padahal beliau sebagai saksi, dan beliau kooperatif. Dan kemungkinan besar beliau masih dipanggil lagi. Kita doakan semoga semuanya bisa clear, semuanya bisa dituntaskan oleh pemerintahan kita. Ya, kita kejar, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mengejar semua antek-antek para koruptor di negara ini yang merugikan banyak uang negara yang diambil, yang dipreteli. Itu bukan miliaran sampai triliunan uang negara kita dikorupsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.